Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Eko Putra Hermawan dari semester 3A. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Henny Nuraini SHMH. Pada pertemuan kali ini, beliau membahas tentang penyertaan atau damnaming. Istilah penyertaan yaitu turut campur dalam peristiwa tindak pidana, turut serta, turut berbuat delik atau damnaming. Pengaturan penyertaan diatur secara umum dalam buku 1 dan bab 5 pasal 55 sampai 62 KUHP. Secara khusus tersebar dalam buku 2 dan buku 3 KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan yaitu apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan yang pertama ada plegan atau yang melakukan, yang kedua downplegan yang menyuruh melakukan, yang ketiga medeplegan yang turut serta melakukan, yang keempat ada withlocking yang membujuk atau menggerakkan, yang kelima ada medepletige atau yang membantu melakukan. Yang selanjutnya membahas tentang penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, yang pertama golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4 bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu bentuk kelima yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Tetapi menurut doktrin, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai bentuk 3. Yang kedua, bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Yang pertama bentuk 1 yaitu plegan atau deeder atau yang melakukan. Ini dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat disebut juga pelaku jamak. Atas dasar ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas, pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik, sama dengan pasal 55 KUHP. Pandangan kedua yaitu pandangan yang sempit, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku sama dengan deeder. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik tersebut, tetapi pembuat UU tidak menentukan secara fisik siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Yang kedua, bentuk downplegan atau yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat saja. Dengan demikian, downplegan mempunyai ciri yang pertama, ada dua pihak yang melakukan langsung atau yang menjadi pelaku langsung, yang dibagi menjadi ada manus ministra atau aktor materialis dan pelaku tidak langsung manus domina atau aktor intelektualis. Dalam downplegan tersebut terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan. Yang pertama, tidak sempurna jiwa pertumbuhan yang terdapat pada pasal 44, adanya keadaan memaksa dalam pasal 48. Yang ketiga, ada perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. Yang keempat yaitu adanya kekeliruan atau pemalsuan. Yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti yang disyaratkan dalam undang-undang. Selanjutnya, bentuk ketiga atau turut serta melakukan atau medepleger. Dalam KUHP,
tidak memberikan definisi, tetapi dalam inviti memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syaratnya, turut serta melakukan medepleger adalah ada kerjasama secara sadar, yang kedua ada kerjasama secara fisik. Bentuk keempat yaitu penganjuran atau e-talking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, penganjur dan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau aktor materialis. Perbedaannya adalah yang pertama, dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1, sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Yang kedua, dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut aktor intelektualis, dan yang dibujuk digerakkan disebut aktor materialis. 3. Pelaku material atau aktor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dalam menyuruh melakukan atau doenplegen, sarana untuk melakukan menggerakkan tidak ditentukan, tidak terbatas, atau tidak limitatif. Yang kedua, dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh yaitu disebut manus ministra. Yang ketiga, pembuatan material atau manus ministra tidak dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Syaratnya, pemidanaan bagi penganjur atau penggerak: 1. Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. 2. Menggerakkan atau menganjurkan dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua. 3. Pembuatan material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua ini yaitu yang pertama untuk kepastian hukum, yang kedua untuk pedoman bagi hakim dan pembuktian. Dalam pembuktian terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif ini ada kritik dari H.Z. Winkel Suringa yang menyatakan jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik, pandai, dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP. Selanjutnya yaitu pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku. Dalam pertanggungjawaban, pembantu dalam KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku. Dalam pertanggungjawaban pidana, bagi pembantu hanya dihitung yang disengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Pasal 58 mengatur mengenai kualitas pribadi yang menghapuskan, mengurangkan, dan memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi, oleh karena itu ada kritik dari Prof. Mulyatno dan Prof. Umar Seno Aji bahwa untuk pembantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif, yaitu pengenaan sanksinya diserahkan kepada hakim. Selanjutnya yaitu penyertaan dengan kealpaan atau corpus delicti neming. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, A memberikan gunting kepada B yang katanya mau memotong kain, tetapi oleh B ternyata digunakan melakukan kejahatan. Berdasarkan contoh tersebut, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak ada kenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Sekian dari pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.